Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, Sehat, sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Amin. Baik anak-anak. Apakah masih semangat belajarnya? Semangat, Bu. Meskipun sudah siang begini? Semangat dong, Bu. Oh, masih semangat dong ya. Mantap. Iya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, kepada KM 10 MIPA 3 itu siapa? Adam ya? Iya, Bu. Oh iya, Adam. Tolong pimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, Ibu persiapkan dulu ya PPT-nya. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Iya, Bu. 10 MIPA 3. Jumlah muridnya ada 38 orang ya? Iya, Bu. Baik. Adi hadir? Hadir, Bu. Adi tampak ceria sekali ya. Oh iya dong, Bu. Kemudian Adam? Hadir, Bu. Adam bagaimana kabarnya, Adam? Anak-anak, hari ini ada 36 orang ya yang hadir. Iya, Bu. Nah, sedangkan 2 orang lagi yaitu Angel dan Raihan berhalangan hadir karena sedang sakit ya. Iya, Bu. Baik, mari kita mendoakan teman kalian yaitu Angel dan Raihan agar segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Amin. Baik anak-anak, ada yang masih ingat tidak pada pertemuan sebelumnya Ibu pernah menginformasikan materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, materi apa coba? Ada yang masih ingat tidak? Materi hikayat, Bu. Materi hikayat, betul. Betul. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai hikayat, tepatnya KD 3.7 yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat, baik lisan maupun tulisan. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi isi pokok hikayat dengan bahasa sendiri, kemudian mampu mengidentifikasi karakter. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang sudah mengetahui pengertian hikayat itu apa sih? Ayo, siapa yang sudah mengetahui pengertian hikayat? Atau barangkali ada yang sudah pernah membaca hikayat? Ada yang sudah Belum pernah? Bu. Belum? Belum pernah? Belum, Bu. Baik, tidak apa-apa. Adam pernah membaca hikayat? Belum, Bu. Belum juga. Tapi Adam tahu apa sih hikayat itu, yang bagaimana sih hikayat itu? Yang seperti cerpen bukan, Bu? Iya, betul. Hikayat itu yang seperti cerpen ya. Karena sama-sama berbentuk prosa ya. Hanya saja hikayat itu memiliki karakteristiknya tersendiri. Nah, apa saja sih karakteristiknya itu? Sekarang tolong kalian simak dengan baik ya, dengan baik-baik penjelasan yang akan Ibu berikan mengenai materi hikayat ya. Dan tolong dicatat juga ya di buku catatan kalian, agar misalnya nanti ketika kalian lupa nih materinya, kalian bisa membaca-baca ulang ya. Siap, Bu. Bagus. Yang pertama yaitu materi pengertian hikayat. Nah, hikayat itu apa sih? Hikayat merupakan bagian dari cerita rakyat ya. Nah, siapa yang tahu nih cerita rakyat itu apa sih? Ayo. Saya, Bu. Iya, siapa? Adi. Adi, iya silakan Adi. Cerita yang dimiliki rakyat, Bu. Iya, baik. Kalau dari yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Iya. Jadi, cerita rakyat itu merupakan cerita yang berkembang di kalangan rakyat ya, Adi. Ya, anak-anak. Nah, cerita rakyat ini merupakan cerita yang berkembang di kalangan rakyat pada zaman dahulu, ya. Adi yang salah ya. Iya, tidak apa-apa, Adi. Yang penting, Adi sudah berani berpendapat, ya. Siap, Bu. Nah, karena hikayat merupakan bagian dari cerita rakyat, sehingga hikayat merupakan sastra lama, ya, yang berbentuk prosa. Selanjutnya, yaitu
Karakteristik hikayat. Nah, hikayat memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu kemustahilan. Kemustahilan itu merupakan hal-hal yang tidak logis. Nah, di hikayat itu banyak nih ada hal-hal yang tidak logisnya. Contohnya, misalnya ada raja yang dapat menghilang gitu. Maksudnya tiba-tiba menghilang, atau misalnya raja yang bisa terbang. Kemudian apa lagi coba? Pohon yang tumbuh sampai langit. Iya, betul ya. Terus apa lagi? Orang yang bisa berubah wujud, Bu. Betul. Nah, kemudian ada juga hewan yang dapat berbicara ya. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik anonim. Ayo, apa coba anonim? Ada yang Ini, tahu? Bu, Ya? tidak diketahui penulisnya, Bu. Betul, anonim, tidak diketahui penulisnya. Nah, hikayat juga sama. Tidak diketahui asal-usul pengarangnya itu siapa sih? Tidak diketahui ya. Nah, selanjutnya karakteristik. Baik, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum Ibu lanjut pembahasannya ke nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ayo. Adam, Bu. Adam, ya silakan Adam. Adam sepertinya antusias sekali ya untuk mempelajari materi hikayat. Iya, Bu. Iya, bagaimana pertanyaannya Adam? Bu, kalau misalkan kita menggunakan kata-kata arkais pada zaman sekarang, apakah boleh? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Anak-anak berikan tepuk tangan dulu nih untuk Adam. Baik. Bu, mengapa? Bu, apakah istilah arkais itu boleh digunakan pada zaman sekarang? Ya? Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu pertanyaan Adam sebelum Ibu jawab? Asya, Bu. Iya, silakan Menurut Asya. Asya tidak boleh, Bu. Kemudian kita juga harus berbicara dengan kata-kata yang baku dan sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Baik, jadi menurut Asya tidak boleh ya, karena kita harus menggunakan bahasa yang baku ya. Iya, Bu. Baik, kalau dari yang lain, bagaimana? Apakah ada yang berbeda pendapat dengan Asya? Atau bagaimana? Setuju, Bu. Setuju dengan Asya semuanya? Bu. Setuju. Baik, kalau setuju. Nah, sekarang Ibu akan mencoba menjawab ya. Nah, jadi begini anak-anak. Dalam berbahasa, dalam berkomunikasi, kita itu harus memperhatikan situasi dan kondisinya. Misalnya, ketika kita sedang berpidato nih, apakah kita akan menggunakan bahasa atau menggunakan kata-kata yang gaul gitu seperti ketika kita sedang berbincang-bincang santai dengan teman? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, atau apakah ketika kita sedang berbincang-bincang santai dengan teman di kantin ya, apakah kita akan menggunakan bahasa yang formal seperti ketika kita sedang berpidato? Tidak, Tidak, Bu. Tentu tidak ya. Misalnya Asya sedang sedang berbincang-bincang di kantin dengan Raisa misalnya nih. Apakah Asya akan... Baik, nah sekarang kita kaitkan dengan pertanyaannya Adi. Adam, Bu. Pertanyaannya Adam ya tadi ya? Iya, Bu. Iya, pertanyaannya Adam nih. Apakah istilah arkais itu boleh dipakai pada zaman sekarang? Nah, menurut Ibu boleh-boleh saja ya. Hanya saja kalau pada zaman sekarang itu penggunaan istilah arkais cenderung dipakai pada karya sastra. Nah, sementara kalau misalnya dipakai pada komunikasi sehari-hari ya, itu memiliki kecenderungan untuk menimbulkan ketidakpahaman atau bahkan kesalahpahaman ya. Karena kan istilah arkais sendiri merupakan istilah yang sudah tidak digunakan lagi secara umum, sehingga akan jarang sekali masyarakat yang mengetahui maknanya ya. Nah, berbeda halnya dengan pada karya sastra. Kalau misalnya istilah arkais digunakan pada karya sastra, nah itu mungkin justru akan meningkatkan nilai estetika karya sastranya. Karena seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa karya sastra itu merupakan karya yang mengedepankan keindahan ya, dan tidak terikat pada penggunaan bahasa Indonesia yang baku gitu, tidak terikat pada kaidah kebahasaan yang baku ya. Nah, jadi penggunaan istilah arkais pada karya sastra itu sah-sah saja gitu, tidak aneh ya. Nah, bahkan penggunaan istilah arkais dalam karya sastra itu merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan nih ya, untuk mengenalkan kembali nih istilah-istilah arkais kepada masyarakat ya, sehingga banyak masyarakat yang mengetahui maknanya. Bahkan bisa saja istilah arkais tersebut ya
dipakai kembali oleh masyarakat umum, ya. Nah, bagaimana Adam? Baik, Ibu. Adam sudah mulai paham. Makasih Iya. atas penjelasannya, Bu. Terima kasih kembali Adam. Terima kasih juga untuk pertanyaannya yang sangat bagus ya. Iya, Bu. Asya, terima kasih juga ya karena sudah berpendapat ya. Iya, Bu. Bagus. Baik, kalau begitu apakah ada yang ingin menanggapi atau apakah ada yang ingin anak-anak? Tadi kita sudah membahas materi mengenai pengertian hikayat, kemudian karakteristik dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, sekarang kita akan menyimak video pembacaan hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, Hikayat Indra hikayat ini bisa kalian baca juga ya di buku paket Bahasa Indonesia. Tersebutlah perkataan seorang raja yang Silakan bernama disimak Indra dengan Bangsa baik dari ya. negeri Baik, Bu. Kuwait Syariah. Nah, sekarang mari kita kaitkan video hikayat tadi, Hikayat Indra Bangsawan, dengan penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan. Mana Hasan? Ya, Bu. Hasan, menurut Hasan bagaimana? Terletak pada bagian mana unsur kemustahilannya? Pada bagian ketika anak-anaknya lahir dengan panah dan pedang yang menyertainya, Bu. Iya, betul. Kemudian ada lagi tidak? Sama itu, Bu, ketika ada seorang putri yang keluar dari gendang. Iya, betul sekali Hasan. Baik, kita lanjut ke karakteristik yang kedua ya, yaitu anak-anak. Tadi kita sudah membahas materi mengenai hikayat. Kemudian kita juga sudah menyimak video Hikayat Indra Bangsawan. Nah, sekarang mari kita masuk ke pengerjaan LKS. Nah, LKS ini dikerjakan perorangan. Akan tetapi kalau misalnya kalian ingin berdiskusi dengan teman sebangku, atau misalnya dengan teman yang ada di depan atau di belakang bangku, itu sangat dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Baik, Ibu bagikan. Bu. Ya, kenapa Asya? Oh iya, Bu. Kalau isi pokoknya berarti boleh berbeda-beda ya setiap orang. Maksudnya berbeda dalam segi kelengkapannya ya? Iya, Bu. Oh iya, kalau dari segi kelengkapan tidak apa-apa kalau berbeda, kan setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing. Nah, hanya saja nanti akan ada penilaiannya tersendiri ya. Oh iya, baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Asya. Yang lain bagaimana? Anak-anak, karena sekarang waktunya sudah habis ya, sudah pukul 3, jadi tugasnya dilanjutkan di rumah saja ya. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari Kamis. Pada hari Kamis kan? Iya, Bu. Nah, pada hari Kamis tugasnya nanti dikumpulkan ya. Siap, Baik, Bu. Oh iya, dan untuk hari Kamis nanti kita masih membahas materi hikayat ya. Nanti kita akan membandingkan nih nilai-nilai dan unsur kebahasaan yang ada di hikayat dan ada di cerpen ya. Iya, Baik, Bu. Nah, baik anak-anak. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini ditutup? Ayo, siapa yang ingin bertanya nih? Barangkali ada yang belum dipahami. Ayo, silakan bertanya dulu. Tidak ada? Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah Iya, paham, Bu. Bu. Alhamdulillah. Kalau misalnya sudah paham semua nih, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan untuk materi hikayat yang sudah kita bahas tadi? Yaitu pengertian, kemudian ada apa lagi? Karakteristik. Karakteristik, Nilai-nilai kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, ayo siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Dini, Bu. Iya, Dini, silakan Dini. Hikayat merupakan cerita rakyat yang menggunakan bahasa Baik, bagus. Terima kasih Raisa. Terima kasih Dini ya, karena sudah menyampaikan kesimpulannya. Sudah saling melengkapi ya. Baik, Bu. Baik, jadi begini anak-anak, kesimpulan materi pada hari ini yaitu hikayat merupakan bagian dari cerita rakyat ya. Iya, Bu. Dan hikayat itu menggunakan bahasa Melayu, tepatnya bahasa Melayu klasik ya. Kemudian karakteristik hikayat ada apa aja? Yang pertama ada kemustahilan. Kemudian ada apa lagi? Anonim. Anonim, Kesaktian. kesaktian, Istana sentris. istana sentris, dan Arkais. arkais. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ada apa aja? Nilai moral. Nilai moral, Agama. Nilai agama,
Budaya. Sosial budaya, Edukasi. kemudian Estetika. edukasi estetika. Baik, bagus semuanya. Insya Allah sudah paham semua ya. Iya, Bu. Iya, baik. Baik anak-anak, kalau misalnya nih sudah paham semua, kemudian kita sudah menyimpulkan materinya. Baik, kalau begitu, mari kita akhiri saja kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Baik, Bu. Baik, tolong dirapikan dulu ya barang-barangnya. Siap, Awas Bu. ada yang ketinggalan ya. Siap, Bu. Oh iya, Adam, tolong dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, terima kasih ya atas semangat dan perhatian kalian untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan pada hari ini akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Amin ya. Oh ya, jangan lupa ya untuk rajin membaca buku ya. Kemudian baca-baca dulu ya materi untuk pertemuan selanjutnya. Siap, Ya. Bu. Kemudian, oh iya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Baik, Bu. Iya, baik. Baik, kalau begitu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali ya. Ibu duluan ya. Iya, Bu. Baik, Bu.